Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Minggu 5 Oktober 2025. Kita akan memulai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sejenak kita mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari Ratapan pasal 1 ayat 16 sampai ayat 22. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami sekalian, berikan kami hikmat, biarlah kami boleh menyempatkan waktu dengan baik, kami boleh mendengar dengan baik, bahkan kami boleh memahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ratapan pasal 1 ayat 16 sampai ayat 22. Firman Tuhan, karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air mata. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tapi mereka memperdaya aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku, mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan berbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah berbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah runtuh karena melupakan Tuhan. Runtuh karena melupakan Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, sanggang belana umbokoi puang atua. Jemaat Tuhan, mungkin kita pernah membaca tentang Mariana City Batam yang dulunya gemerlap namun sekarang menjadi kota mati. Mariana City pernah menjadi pusat hiburan malam yang gemerlap, terutama karena aktivitas perjudian yang legal pada masanya. Namun, kejayaannya berakhir sunyi ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan pelanggaran perjudian. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22, jika kita baca mulai dari ayat 1, di sini menggambarkan suasana kehidupan yang sedang meratap dalam kesunyian. Kejayaan yang pernah mereka nikmati sekarang berubah menjadi duka dalam penderitaan.
Sebelumnya, Yerusalem adalah kota yang dibanggakan, kini menjadi puing-puing penderitaan. Keberadaan kota Yerusalem dan Bait Allah hancur. Bahkan sejumlah raja-raja di bumi dan dibunuh dan ditawan. Kini mereka mengalami penghinaan daripada musuhnya. Lalu mengapa suasana itu mereka alami? Karena Yehuda lebih memilih hidup dalam dosa dengan memberontak terhadap Tuhan. Karena itulah Yeremia sadar, lalu mengajak umat untuk berpaling kepada Tuhan sambil menyatakan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Yeremia mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan sambil memohon agar Tuhan membawa umatnya kembali kepadanya untuk dibaharui. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa dalam menjalani hari-hari Tuhan yang Ia karuniakan, jangan mengandalkan kejayaan yang sifatnya sementara, karena akan ada saatnya semua akan berakhir. Andalkan Tuhan yang kekal, dan yakinlah bahwa setiap orang yang menyerahkan seluruh hidupnya dalam kehendak Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan kekayaannya, maka ia akan beroleh berkat dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, di mana mengajarkan kepada kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam kehendak Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tidak mengandalkan kekayaan kami. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang dalam menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan perlengkapi setiap sukacita mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan terus campur tangan di dalam pertumbuhan mereka. Mereka terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Yang dalam pendidikan dalam tingkat mereka masing-masing diberi hikmat, kebijaksanaan, mereka setia dalam belajar, mereka pun menjadi anak-anak sukses di dalam Tuhan. Yang menikmati masa muda dengan segala cita dan harapan-harapan mereka, kiranya boleh menata masa muda dengan baik. Cita-cita, harapan-harapan, Tuhan menjawab menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka, bahkan dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, diberi kekuatan, diberi hikmat, Tuhan limpahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Usaha rencana pekerjaan kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan kami senantiasa rasakan dalam kehidupan kami, dan diberkati kami senantiasa untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan kesehatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, jawablah harapan dan doa-doa kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.